ada 4 aib yang tidak boleh hewan itu dikorbankan. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, arba'un la yajuju fil adahi, 4 jenis penyakit tidak boleh pada binatang kurban. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-arja, ya, yaitu ya bayyin bil uha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hewan kurban yang pincang, betul-betul pincang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maridah bayyin marduha, dan hewan tersebut sakit, betul-betul sakit itu artinya kurus, ya, hewannya sampai-sampai bobot beratnya jauh turun drastis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aura al-bayyin auruha, dan sapinya buta sebelah picak, ya, betul-betul picak, ya. Maka kalau sapinya picak, ya, sebelah, maka tidak boleh dikorbankan. Bagaimana Ustadz kalau seandainya sapinya kada melihat, apalagi kalau picak sebelah saja kada boleh, apalagi kada melihat, maka tentu ini tidak boleh lagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal katsirah allati la tunqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hewan yang sangat kurus sampai-sampai tidak ada tulang sumsum belakangnya. Maka 4 jenis hewan ini tidak boleh dikorbankan. Kalau ada pada hewan kurban kita, maka tidak sah, ya, kurbannya. Maka itu dianggap sembelihan biasa. Maka yang dimaksudkan di sini adalah betul-betul penyakit. Maka yang pertama kata Nabi pincang, betul-betul pincang, tidak bisa jalan. Kalau seandainya tidak bisa jalan bukan karena pincang, maka itu boleh dikorbankan. Contoh misalnya sapinya pas hendak dikorbankan kena asam urat, kada kau berjalan, ya, maka boleh tidak dikorbankan? Boleh. Jadi bukan pincang, ya, karena dia kena asam urat aja. Kemudian, ya, kalau seandainya sapinya misalnya tidak pincang dia, ya, tetapi ya sesuatu yang menghalangi dia untuk melangkahkan kakinya karena sakit, misalnya malas dia berdiri, maka tidak mengapa, boleh dia dikorbankan. Ya. Maka aib yang di sini, yang dimaksudkan di sini adalah aib yang kita beli hewannya itu dari asal ada aibnya. Kalau aib itu datang setelah kita beli, contoh misalnya pian membeli hewan kurban, sudah dibeli, waktu dibeli sehat bugar, tidak ada aib. Ketika sampai di tempat Anda, pas dibawa di mobil, ternyata sapinya bertendangan di dalam, di traktor tersebut saling nendang, ya. Kemudian akhirnya satunya pincang sapinya, akibat ditendang kawannya. Ya, sapi itu kalau kepanasan kadang-kadang mahamuk juga, menendang juga, kayak manusia juga berkelahi kadang-kadang, ya. Maka dia akhirnya kawannya di samping ditendang, ya, kebetulan di samping sapinya kecil ditendang yang oleh limosin misalnya, ya. Akhirnya ya, sapinya pincang sebelah ini. Ketika kita beli sapinya bagus, pas sampai di tempat kita sapinya pincang. Nah, sapi yang pincang semacam ini apakah boleh dikorbankan? Maka kata para ulama, kalau sapi itu dia pincang sebelum dibeli, setelah dibeli datang tiba-tiba, maka insya Allah boleh dikorbankan, tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah kita minta ganti. Siapa yang mengganti di sini? Yang mengganti di sini adalah yang penjual, karena belum sampai di tempat kita. Kalau sudah sampai di tempat kita, ternyata pas di tempat kita pincang akibat dipukuli kelanakan, misalnya bawa pemangkong bisukan memukuli, ya, batis sapi misalnya, maka di sini tentu tidak berhak kita meminta ganti kepada si penjual, karena itu kelalaian kita. Tetapi kalau seandainya dia tiba-tiba datang penyakit tersebut, maka hewan tersebut boleh dikorbankan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.